Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan kali ini kita masuk dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia bersama guru kita Ustadz Abdurrahman Jaleni yang nanti juga akan memberikan komentar. Siap. Ada dua dai dan daiyah cilik kita nih Ujai yang nanti akan tampil, yang juga nggak kalah hebatnya, nggak kalah kerennya. Dari Ujai dan juga Habib tadi ya. Insya Masya Allah. Ini calon atas ulama nih insya Allah. Insya Allah. Atas nama Ananda Bilkis Akila Asabita ya. Udah siap? Bundanya mana ini? Atau uminya? Oh Masya Allah. Udah disiapkan segala mental, segala upaya semuanya ya. Baik. 3 menit waktunya ya. Jangan lebih dan jangan kurang. Oke? 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh anggota DKM Masjid Al-Araf dan pemirsa TV One Indonesia dimanapun kalian berada. Dan yang saya hormati hadirin dan hadirah yang dimuliakan Allah. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Bilkis Akila Asabita dari RT 02 dan hari ini saya akan membawakan tausiah singkat yang berjudul Adab dan Akhlak dalam Sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Anna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, salat bukan hanya gerakan berdiri, ruku, sujud saja, tapi salat juga mengajarkan kita adab dan akhlak yang baik. Hadirin, kadang ada yang salatnya cepat sekali, berdiri, ruku, sujud, salam cepat sekali. Sampai kalau ada lomba mungkin dia yang juara. Padahal salat itu bukan tentang siapa yang paling cepat selesai. Ada juga yang salat tapi pikirannya kemana-mana. Berdiri di sajadah pikirannya makan apa ya hari ini. Ruku ingat mie goreng, sujud ingat es teh manis. Akhirnya salam perutnya yang khusyuk duluan. Hadirin yang baik, agar sholat kita bagus, kita harus menjaga adab-adab sholat. Yang pertama, datang ke masjid dengan tenang. Jangan lari-lari seperti dikejar ayam. Sholat itu ibadah, bukan lomba maraton. Yang kedua, berpakaian rapi dan bersih. Masa kita mau bertemu Allah, tapi bajunya kusut? Atau bajunya gambar dinosaurus lagi makan bakso? Yang ketiga, sholat dengan khusyuk, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, jangan main-main dengan sajadah. Sholat itu kita sedang bertemu Allah. Hadirin yang baik, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Artinya salat itu adalah fondasi utama atau pilar utama dalam menjalankan agama. Maka marilah kita menjaga salat kita dan memperbaiki salat kita. Salat dengan tenang, khusyuk dan penuh adab. Karena salat yang khusyuk akan membuat hati kita baik, akhlak kita baik dan hidup kita juga menjadi lebih baik. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang rajin salat dan menjaga adab ketika salat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. Jangan dilihat dari siapa yang menyampaikan, tapi dilihat dari apa yang disampaikan. Cari ikan dengan nelayan. Cakep. Hasil ikannya untuk dimakan.
Cakep. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semangat dan tepuk tangannya untuk Ananda Bilqis. Masya Allah. Ini tepat sekali, pas 3 menit Ujai. Mantap. Mantap. Tapi sepertinya tadi ada yang sedikit salah ayatnya sepertinya Ujai ya. Komentarnya nih Ujai, silakan Ya, Ujai. jadi ada beberapa poin yang kita garis bawahi. Secara umum sudah bagus Bilqis, ya, akan tetapi ada hal-hal yang mesti diperhatikan, seperti kalau sudah di atas mimbar, posisikan kita itu mampu untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan. Jadi fokus saja, jangan terlalu grogi, ya. Kalau misalkan memang ada yang lupa, langsung kemudian cari sesuatu yang bisa bisa cair, Mencairkan suasana. Gitu ya. Ya, tapi itu maklum. Jadi harus diatasi groginya yang pertama, ya. Yang kedua, cari cara ketika lupa, dan yang ketiga adalah jangan sampai kemudian kita kurang di dalam baca Al-Qur'an, ya. Tadi baca Qur'annya lupa. Yang kedua Ustaz lihat belum begitu fasih gitu ya. Apa karena grogi atau bagaimana Ustadz nggak tahu. Jadi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Jadi itu yang diperhatikan. Sebab kenapa? Dalam menjadi dai yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana cara mengucapkan dalil-dalil tersebut, ya. Jadi 3 poin ininya. Tapi selebihnya bagus, subhanallah. Bahkan cara bicaranya ini juga bagus buat pengisi acara. Buat video-video itu. Narator ya. Ya, narator begitu, cakep, bagus. Ala kulli hal. Mudah-mudahan insya Allah berkah dunia akhirat. Allah jadiin ustazah di masa depan. Amin ya Allah. Ya Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Sekali lagi semangatnya untuk Ananda Bilqis. Barakallahu fiik. Masya Allah. Boleh duduk kembali Ananda Bilqis. Nah, berikutnya ini adik kecil kita. Masya Allah. Boleh berdiri atau boleh maju ke depan, silakan. Atas nama Emir Dayu Rafisqi. Masya Allah. Masya Allah. Pakai Namanya- qaf. Oh, susah banget Rafisqi. namanya. Ini kalau boleh tahu Umi atau bundanya mana? Mana? Oh, Masya Allah. Kita lihat penampilan Ananda ya. Siap, Ya. Emir? Oke, 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kali ini dulu baru ilmu. Tahu tidak, orang pintar itu banyak, tetapi orang yang mempunyai adab dan baik mulai sedikit dan langka. Ilmu tanpa adab hanya membuat seseorang menjadi sombong, seperti syaitan yang diusir dari surga karena merasa yang paling hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama buitsu li utammima utammimu solihal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diciptakan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita cinta Rasulullah, yuk tunjukkan adab kita. Pertama, kalau berbicara dengan guru, kalau berbicara dengan orang tua, suaranya jangan lebih kencang dari mereka.
Kedua, jika bertemu guru, salim atau salam dan senyum. Ketiga, sesama teman jangan saling mejek. Ingat ya, pintar itu hebat, tapi beradab itu jauh lebih terpuji. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Ke pasar beli makan sekuteng di pinggir jalan, pulangnya beli buah duku. Cakep. Ada baik jadi teladan, barulah berkah ilmuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau presenter itu lihat prompter. Iya. Ini ada prompternya nih. Masya Allah. Terima kasih Bunda tadi ya udah Masya Allah. dilatih. Tapi ini Masya Allah 8 tahun Ujai umurnya. Betul, Masih kelas 2 SD ya Bunda ya. Betul. Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Gimana Artinya Ujai? begini poinnya, dia sudah berani untuk maju dan tampil saja itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Masya Allah. Gitu kan. Adapun persoalan yang tadi ya, dan dia masih bisa yang saya salutnya, orang kalau udah dalam posisi kayak begitu tuh, terkadang yang ada ujung-ujungnya nangis. Kalau nggak ngompol. Iya. Nangis terus udah mah turun aja gitu. Tapi dia enggak, dia tetap berusaha Masih untuk kemudian bertahan ya. memaksimalkan dan memperhatikan bundanya gitu kan. Apalagi nih selanjutnya. Oke dah. Gitu. Penata gayanya nih. Iya kelihatan. Wah, tanpa yang namanya ekspresi macam-macam enggak. Iya. Kalau yang tadi kan apa namanya? Ustazah, ya, Bilqis. Itu kalau orang udah nggak sabar, ayo ayo. Iya. Dan maknya pun sabar. Sabar. Aduh bagaimana lagi ini urusan ini. Tapi disitulah gongnya gitu kan. Iya. Tapi ala kulli hal nak, Ustadz mau kasih tahu. Dulu Ustadz pun begini. Jadi ibunda jangan kemudian, ya nak kamu nggak ada bakat. Jangan gitu. Ya, justru yang dari seperti inilah yang mungkin nantinya akan bisa melebihi orang yang kelihatannya lancar gitu lah. Ya, jadi Masya Allah, tabarakallah, poin-poin itu yang bisa saya sampaikan buat kamu. Siapa namanya tadi? Emir, Ananda Emir. Ustadz Emir, semangat terus, oke? Amin, ya Masya Rabbal Allah. Alamin. Ya, Baik Mas Al, terima kasih. Duduk kembali, boleh duduk kembali Ananda Emir. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ananda Emir. Terima kasih Ustadz Ujai atas komentarnya. Dan pemirsa, nanti di segmen berikut ada 2 segmen, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dalam segmentasi tanya jawab. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah.